Hai hai hai, Assalamualaikum. Kali ini kita sedang berada di Nederland atau Belanda. Ikuti keseruannya yuk. Terowongan ya. Tadi kita juga sudah lewatin satu terowongan. Di atas kita ini adalah sungai atau laut yang muaranya ke laut. Ya karena Amsterdam itu hampir sepertiga wilayahnya itu adalah air. Ya. Jadi di atas kita kalau Bapak Ibu lihat tengok ke belakang itu kebanyakan kapal. Ya. Sekarang Bapak Ibu sudah ada di negara Belanda, ibu kota. Ibu kota Belanda ada yang tahu siapa? Apa? Ibu kota Belanda? Hah? Ibu kota Belanda? Terus? Den Haag? Ya. Ibu kota Belanda adalah Amsterdam. Ya. Ibu. Belanda adalah salah satu negara di Eropa Barat yang terkenal dengan kincir angin, tulip, keju, dan kanal-kanalnya. Saat ini kita akan mengunjungi ibu kota Belanda yaitu Amsterdam. Kanal yang akan kita kunjungi yaitu Oude Zee Portugal yang berada di distrik De Wallen, yaitu salah satu kanal dan jalan paling tua serta banyak bangunan abad ke-17 dan sangat ikonik di pusat kota Amsterdam. Inilah keindahan kanal Oude Zee Portugal. Amazing bukan? Bikin betah berlama-lama di sini. Gak tahan ingin segera mengabadikannya. Setelah puas foto-foto, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Station Bapak Ibu ya, atau stasiun kereta terbesar. Kalau Bapak Ibu lihat yang hitam-hitam yang di atas ini adalah untuk parkir sepeda. Ya, jadi sepedanya nanti dinaiki, di parkir, digembok gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesempatan lebih lama, lihat sebelah kiri. Ini ada kapal warna putih dan orange. Kita bisa menyusuri kanal ya, kanal cruise namanya. Kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam menyusuri kanal-kanal yang ada di Amsterdam. Termasuk salah satunya nanti kita bisa melihat rumah dari satu gadis Yahudi ya. Namanya Anne Frank. Ada yang tahu Anne Frank? Belanda. Ya, makanya banyak sekali diadoptasi ya atau kulturasi dari Belanda. Termasuk salah satunya bahasa yang mereka gunakan juga campuran antara Prancis, Jerman dan Belanda. Nah, kalau di Belanda sini Bapak Ibu bahasa wajibnya adalah bahasa Belanda. Ya. Di bendera atau simbol negara itu ada gambar singa dan pedang. Ya, singa itu melambangkan kekuatan dari 12 provinsi yang ada di Belanda. Ya, ada kota-kota besar selain kota-kota kecil ya. Salah satunya adalah Amsterdam yang nanti kita akan singgahi, yaitu ada Utrecht dan ada Rotterdam. Nah, Rotterdam itu adalah pelabuhan utama dari Belanda. Ya. Lalu ada juga yang namanya Haag dan ada Maastricht. Ya. Jadi ada 12 provinsi di dalam
negara Belanda. Area itu apa? Tahu? Ya, Red District Area atau Red Light District itu adalah kawasan legal prostitusi. Ya, kalau dulu di Indonesia di Surabaya ada yang namanya kawasan Doli ya, betul ya. Nah di sini prostitusi mereka di Belanda itu mereka ada kawasan legal, bukan ilegal tapi legal. Namanya adalah Red Light District ya, di mana semua pekerja seks komersial dilindungi kan. Jadi biasanya jam show-nya itu malam hari Bapak Ibu. Jadi kalau siang gini, kalau Bapak Ibu ke red light aman, nggak akan melihat apa-apa. Tapi kalau sudah jam 7, jam 9 Februari itu di sini bisa sampai -3 derajat. Ya, belum plus angin. 3 hari yang lalu, kurang lebih tanggal 7 Maret, Amsterdam Central itu hujan salju Bapak Ibu. Iya, saya dapat update dari grup, kita kebetulan punya grup yang namanya Tour Leader Asosiasi. Itu tanggal 7 dan 8 Maret kemarin saat kita masih di Jakarta, di Amsterdam itu hujan salju, betul-betul hujan salju. Ya sebetulnya sudah tidak hujan salju lagi, tapi ini mungkin global warming ya, perubahan iklim ya. Nah ini adalah ciri khas rumah-rumah yang ada di Volendam. Lihat di kiri kanan Bapak Ibu, biasanya mereka... Kita sudah sampai di Volendam. Jantungnya Volendam ada di pelabuhan tua De Giek. Di sini terdapat deretan rumah nelayan warna-warni, kapal-kapal tradisional, restoran seafood, serta toko-toko souvenir. Volendam terkenal banget dengan kostum tradisionalnya. Di sepanjang De Giek banyak studio foto yang menyewakan baju adat lengkap dengan klompen. Hasil fotonya sangat ikonik, sangat cocok buat oleh-oleh. Secara bergantian kita menyewa baju adat lengkap dengan klompennya. Di Volendam ini banyak studio foto dan kita foto-foto di depannya. Ini untuk dokumentasi ketika kita di Volendam. Volendam itu desa nelayan super fotogenik, dan dari Volendam kita beralih ke Zaandam, yaitu museum workshop pembuatan sepatu. Perjalanan dari Volendam ke Zaandam sekitar 40 menit dengan menggunakan bus. Masuk ke museumnya gratis dan buka dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nama museumnya Museum Wodensu Workshop yang berada di Zaandam. Akhirnya kita sampai di Museum Wodensu Workshop Zaandam. Yuk kita lihat ke Wodensu Workshop. Ada apa aja kira-kiranya ya? Kita lihat berbagai produk yang sudah dibuat oleh Museum Wodensu Workshop. Oh, kita langsung diarahkan oleh petugas untuk melihat pembuatan sepatu mulai dari kayu sampai hasil akhir menjadi sepatu. Kita lihat yuk seperti apa prosesnya. For the inside, they use this spoon scoop or spoon drill to hollow it out. Everything was done by hand, so it took a long time to do that, about 2 to 3 hours for one pair of these wooden shoes. You don't have the time, I don't have the time. These machines will do it in 5 minutes. This machine will make the outside shape of the wooden shoes. The machine traces the line of the maul already inside and copies it over into the wood.
there you have it, the rough outside shape of the wooden shoe. Yeah, Amazing. Okay, anyway, this machine will make the inside shape. Same principle applies. The machine traces the line of the mouth, the inside this time, copies it over again into the wood. There you have it, the rough inside shape. Okay, anyway, final bit, toe and the heel. We'll do the traditional. I will do it. I will do it the traditional way with the pole line. Yep, and there you have it, the rough wooden shoe. Wood is still very wet. I will try to show you. So first we need to dry it, or it's completely dry, and we polish it. Sandpaper belt. The result will be a polished wooden shoe for a kid of about 4 years old. Seems a bit big for a 4-year-old, right? Normal wooden shoes are big. Keep you warm and dry, and they're also safety shoes. Wear them with thick woolen socks, 1 finger of space behind the heel, that way they're easy and comfortable to wear. Thank you very much for your attention. Sekarang saatnya kita shopping untuk mencari pernak-pernik dari Amsterdam. Mereka juga punya istilahnya lampu apa ya, lampu merah, lampu kuning, lampu merah. Di luar itu dingin sekali, anginnya kencang, yang ada nanti malah masuk angin ya. Sekarang kita menuju Madame Tussauds, yaitu museum patung lilin di Eropa pertama yang berada di Amsterdam, yang lokasinya tepatnya di Dam Square. Karena udah menjelang malam, kita tidak masuk ke dalamnya, tapi kita foto-foto di sini. Inilah suasana bangunan di sekitar Madame Tussauds. Yuk kita abadikan momen terbaiknya bahwa kita pernah berada di sini. Kemudian kita lanjutkan ke Warmoesstraat, yaitu jalan tertua di Amsterdam yang berasal dari abad ke-13. Membentang sejajar Damrak hingga Dam Square. Tempat ini terkenal dengan sejarahnya dan perpaduan unik antara kopi shop, kafe, bar khusus pria, serta butik. Jalan ini dulunya kawasan perbelanjaan elit pada masa keemasan Kerajaan Belanda. Sekarang menjadi salah satu destinasi wisata dan spot foto yang ikonik. Salah satu spot foto terbaiknya adalah di sini. Mari kita abadikan.
Selanjutnya kita jalan-jalan di Hasselwaerstraat, yaitu jalan yang ramai dan bernuansa ikonik di pusat kota Amsterdam. Terkenal sebagai pusat surga game retro serta kuliner. Kawasan ini memadukan arsitektur tradisional Belanda dengan daya tarik modern wisata. Kita akan betah berlama-lama di sini. Namun kita harus segera istirahat dan kita menginap di Best Western Amsterdam. Sebuah hotel yang terkoneksi langsung dengan pusat kota Amsterdam. Hotel bintang 3 ini menjadi pilihan populer bagi wisatawan mancanegara. Dan inilah penampakan kamar kita. Selamat beristirahat dan sampai di sini perjalanan kita selama berada di Amsterdam. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.